Pemandangan truk berjalan di jalan raya sebenarnya bukanlah hal yang aneh, tapi terkadang hal tersebut menjadi pemandangan yang mengerikan. Emang iya? Iya, terkadang ketika kita berkendara, mau itu naik motor ataupun naik mobil, melihat truk sebaiknya kita menjauh. Apalagi kalau kondisi jalannya turunan atau tanjakan. Kalau turunan, kita merasa paranoid, truk bisa kehilangan rem alias ngeblong. Jika tanjakan, kita merasa paranoid kalau truk tersebut bisa kehilangan traksi, yang mana pada akhirnya truk tersebut bisa tidak kuat nanjak dan mundur. Namun di luar dari paranoid kengerian itu semua, ada satu pemandangan truk yang mengerikan lainnya. Dan iya, pemandangan tersebut adalah ketika kita melihat truk berjalan dengan bawaan yang setinggi gunung, alias overload atau odol, atau overdimension dan overloading. Kenapa truk odol ini mengerikan? Tentu aja jika pengikatannya tidak benar atau penutupnya juga nggak benar, maka muatannya berpotensi terbang ke belakang atau bahkan jatuh ke samping. Dan ya, odol adalah hal yang mengerikan sekaligus berbahaya. Namun kenapa? Kenapa banyak truk odol di Indonesia? Jadi, fenomena truk overload di Indonesia bukanlah hal yang baru dan sudah menjadi masalah yang cukup ironis di dunia transportasi logistik. Dan praktik memuat barang melebihi kapasitas maksimal yang diizinkan tidak hanya membahayakan keselamatan di jalan raya, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur seperti jalan dan jembatan, yang pada akhirnya jalan lebih sering rusak dan bergelombang karena memang jalannya tidak didesain untuk bisa sampai menahan beban sebesar itu. Namun kenapa harus melakukan odol? Jadi salah satu alasan utama pelaku logistik melakukan overload pada truk adalah tekanan untuk menekan biaya operasional. Tentu aja, dalam dunia bisnis logistik yang sangat kompetitif, efisiensi biaya menjadi prioritas utama. Dengan memuat barang melebihi kapasitas, pengusaha dapat mengurangi frekuensi perjalanan dan memangkas biaya bahan bakar, biaya tol, dan ongkos sopir. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengirimkan barang dari Surabaya ke Jakarta mungkin memilih untuk memuat truk dengan kapasitas 20 ton, meskipun batas legalnya hanya 15 ton. Dengan memuat lebih banyak barang dalam satu kali perjalanan, perusahaan tersebut dapat menghemat biaya hingga 20-30% dibandingkan jika harus melakukan perjalanan tambahan. Dengan adanya tekanan ekonomi yang semakin besar, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, di mana margin keuntungan perusahaan logistik cenderung menipis, pengusaha tentu aja lebih memilih mengambil resiko denda overload daripada menanggung biaya operasional yang lebih tinggi. Maksudnya gimana nih? Lebih baik mengambil resiko denda overload daripada menanggung biaya operasional yang lebih tinggi. Jadi, regulasi terkait batas muatan truk sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan. Menariknya di sini adalah ternyata denda maksimalnya hanya di Rp500.000 atau kurungan penjara paling lama 2 bulan. Jadinya ia hanya mempersiapkan denda Rp500.000 dengan odol, pengusaha bisa menghemat sampai jutaan rupiah. Dengan demikian, odol tentu aja menjadi alternatif yang sangat efisien. Apalagi jika mengingat implementasi di lapangan yang seringkali tidak berjalan efektif. Yang mana salah satu masalah utama adalah kurangnya jumlah jembatan timbang yang berfungsi dengan baik. Yang kita tahu, banyak jembatan timbang yang tidak beroperasi dengan baik karena minimnya perawatan. Menariknya, dalam beberapa kasus, jembatan timbang malah menjadi sarana pungutan liar daripada alat pengendali muatan truk. Jadinya, iya, pungli emang ngeselin, tapi terkadang pungli lebih murah daripada kena denda maksimal. Namun apakah dengan melakukan odol bisa benar-benar untung? Jika dilihat dari segi operasional, tentu aja lebih untung. Namun jika kita melihat jangka panjang, hitungannya sepertinya ya hampir sama aja. Bagaimana mungkin? Tentu aja mungkin, karena sejatinya truk yang melakukan odol pasti lebih sering mengalami kerusakan daripada yang tidak melakukan odol. Misalnya, pegas daun atau leaf spring dan peredam kejut atau shock absorber akan mengalami keausan lebih cepat karena harus menahan beban yang melebihi kapasitas normal. Dalam kasus yang parah, pegas daun bisa patah dan peredam kejut kehilangan daya redam sehingga kendaraan menjadi tidak stabil. Kalau hal ini sudah aus, akibatnya truk akan memiliki daya getar yang cukup tinggi. Nah, kalau bawa barang pecah belah atau elektronik ya tentu aja hal ini cukup merugikan. Namun jika bawa barang yang aman dari benturan, tentu aja hal ini tidak menjadi masalah yang berarti untuk sebagian besar pengusaha. Kemudian selain per, tentu aja ban juga bisa cepat rusak. Ban truk yang sering melakukan odol akan mengalami tekanan yang lebih besar dari batas yang dirancang, yang mana pada akhirnya hal ini dapat menyebabkan aus yang tidak merata, overheat, dan bahkan pecah ban saat melaju di jalan. Makanya nggak heran kalau truk odol suka pecah ban.
Kemudian selain ban, tentu aja sistem rem juga akan berpengaruh. Kenapa bisa? Tentu aja sistem pengereman akan bekerja lebih keras untuk menghentikan kendaraan yang membawa muatan berlebih. Dan yang lebih parah, sasis bisa kena, alias melengkung atau retak akibat tekanan berat yang melebihi kapasitas desainnya. Kalau udah ada kerusakan seperti ini, pada akhirnya tentu aja merugikan juga. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya hal tersebut nggak selalu terjadi. Kenapa bisa? Tentu aja pengusaha truk sudah memikirkan hal tersebut dan tahu apa yang akan dihadapi. Yang berarti kebanyakan truk yang melakukan overload biasanya yang muatannya memang tidak seberat seperti seharusnya. Ya ada sih yang berat, misalnya truk jasa angkut. Misalnya nih, kayak dulu saya pernah ingin melakukan event di Surabaya dan saya harus mengangkut barang saya semuanya ke truk. Dalam perhitungan seharusnya saya menyewa 2 truk setidaknya agar barangnya aman. Tapi sang sopir berkata, "Ngapain 2 truk mas? Tambahin aja buat saya lagi, nanti saya tumpuk sampai muat." Dan iya, saya setuju aja sih, karena memang lebih hemat biaya operasional. Dan menurut si bapak sopir, dia sudah biasa melakukan odol dan truknya ya baik-baik aja. Emang lebih cepat aus di sektor ban dan lainnya. Tapi ya kata dia, ya bannya tinggal diputer-puter aja, sampai botak semua baru deh diganti. Ya enggak lah, divulkanisir. Namun di luar dari itu, di dekat rumah saya juga sering ada truk yang sering melakukan odol, dan odolnya lumayan parah, hampir setengah dari kapasitas muatannya. Dimensinya keluar, tingginya juga keluar. Tapi truk tersebut masih baik-baik aja, bahkan tenaganya masih ada mengingat muatan yang dibawa seharusnya truk tersebut lemot atau bahkan gak bisa jalan. Namun nyatanya truk tersebut baik-baik aja. Terus apa yang diangkut? Mereka mengangkut styrofoam, yang berarti walaupun odol, jika dihitung berat masih dalam batas yang bisa diterima oleh truk itu sendiri. Namun di luar dari itu semua, truk odol memang cukup membahayakan karena truk odol biasanya tidak seimbang. Ada gerakan mendadak sedikit, mereka akan terguling. Ini khusus yang muatan yang berat. Namun bagaimana jika untuk truk yang muatannya ringan? Ya paling barangnya aja pada terbang dan jika barangnya terbang tentu aja membahayakan pengendara lain. Jadinya iya, odol adalah hal yang sangat berbahaya dan bisa dibilang perilaku odol tidak memperdulikan hal lain selain urusan pribadi masing-masing. Tapi ya baik lagi, odol sangat menggiurkan buat semua pihak. Dan hal tersebut kita tidak bisa pungkiri. Sebagai pengusaha atau supir truk, tentu aja odol adalah jawaban untuk menekan operasional. Kemudian sebagai penyewa jasa truk, odol juga sebagai penekan biaya operasional. Selain itu untuk oknum ya, ingat sekali lagi oknum. Odol merupakan sumber rezeki tambahan lainnya. Ya walaupun bukan 100% sumber rezeki sih seharusnya. Tapi truk odol tentu aja lebih mudah untuk dimintain pungli. Mau lewat manapun, truk odol pasti kena pungli. Menariknya, ya pengusaha atau supir truk ya sudah tahu hal tersebut dan mereka sudah menyiapkan juga uang pungli tersebut. Namun apakah odol ini akan terus ada? Sebenarnya di tahun 2023 pemerintah melalui Kemenhub sudah menjalankan kebijakan zero odol sehingga tidak ada lagi truk odol yang melintas di jalan. Namun kebijakan ini masih dalam tahap diskusi dengan pihak Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia sehingga kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gejolak. Tapi ya di lapangannya terkadang tidak terrealisasi 100% karena ya udah tahun 2025 masih ada aja odol. Namun sebenarnya odol ini siapa yang diuntungkan? Ya jawabannya hampir semua pihak yang terlibat dalam aksi pengiriman barang tersebut. Lalu siapa yang dirugikan? Masyarakat yang tidak terlibat dengan aksi pengiriman tersebut. Jadi ya jelas, odol menguntungkan beberapa pihak aja, tapi merugikan banyak pihak. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju jika suatu saat nanti akan zero odol? Atau ya dibiarin aja? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.